Baik anak-anak, kita akan memulai materi pada hari ini. Ibu sudah menyiapkan PPT untuk mempermudah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita masuk ke poin pembahasan. Di sini Ibu menyiapkan 4 poin pembahasan. Yang pertama adalah pengertian administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua adalah ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Yang ketiga, tujuan administrasi sarana dan prasarana. Dan yang terakhir adalah fungsi administrasi sarana dan prasarana. Nah, kita masuk ke definisi administrasi sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud maupun tujuan tertentu. Nah, sedangkan prasarana sendiri merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang suatu proses. Seperti misalnya itu usaha atau pembangunan atau proyek seperti itu. Kita lanjut ya, menurut pengertian dari AFM atau Association of Facilities Managers. Nah, di AFM mengartikan administrasi sarana dan prasarana sebagai pengelolaan aset dan bangunan bersama dengan fasilitas layanan dan orang-orang yang tergabung di dalamnya. Nah, ini memiliki implikasi dampak desain awal, pemeliharaan, administrasi sehari-hari, dan pengendalian tenaga kerja, energi, serta sumber daya yang terkait. Itu menurut AFM. Nah, sehingga administrasi sarana dan prasarana dapat dikatakan sebagai segala komponen yang membantu efektivitas dan kinerja seseorang karena efektif dan efisien agar sesuai dengan yang diinginkan atau dituju. Selanjutnya, tersedianya sarana dan prasarana di suatu instansi atau di suatu perusahaan dengan kualitas yang baik itu sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dapat dicapai. Demikian halnya dengan perkantoran yang sangat erat dengan ketatausahaan dan keadministrasian sehingga memerlukan sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup administrasi perkantoran. Ada yang sudah pernah tahu? Ya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi, ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana yang pertama itu adalah ada perencanaan. Yang kedua ada perkualifikasi rekanan. Dan yang selanjutnya ada pengadaan barang. Selanjutnya lagi ada penyimpanan, ada inventarisasi, ada penyaluran, selanjutnya ada pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, serta pengendalian. Itu ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana organisasi itu merupakan milik atau kekayaan dari organisasi itu sendiri. Maka perlu adanya kegiatan pengamanan atau pengawasan. Nah, pengawasan sendiri itu mencakup dari bidang-bidang seperti sejak dimulai dari perencanaan seperti yang di awal tadi sampai ke tahap penghapusan atau pengendalian. Nah, itu diperlukan dalam organisasi seperti itu. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam setiap upaya pencapaian tujuan organisasi. Gitu. Kita lanjut ke tujuan administrasi sarana dan prasarana. Di sini, Ibu ada 8 tujuan administrasi sarana dan prasarana. Ada yang mungkin bisa menyebutkan? Ya? Ya, itu salah satunya ya. Ya, seperti itu. Ya, di sini Ibu akan memberikan 8 tujuan administrasi sarana dan prasarana. Tapi tadi sudah bagus ya jawabannya. Jadi seperti yang pertama adalah mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Artinya sarana dan prasarana yang disediakan itu disesuaikan dengan kebutuhan dari instansi atau perusahaan yang terkait. Nah, sarana dan prasarana tersebut disesuaikan baik berkaitan dengan jenis, spesifikasinya, jumlah waktu,
tempat yang dibutuhkan, terus dalam keadaan dapat dipakai, dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang layak, serta memberikan pelayanan yang lebih baik, seperti itu. Nah, untuk tujuan yang kedua yaitu mampu menyediakan sarana dan prasarana atau perbekalan yang siap pakai atau ready for use ke unit-unit kerja maupun personel, sehingga menjamin kelangsungan kegiatan-kegiatan dari organisasi tersebut. Jadi memperlancar kegiatan atau aktivitas dari organisasi tersebut. Yang ketiga adalah mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil baik secara preventif maupun secara represif gitu ya. Nah, itu digunakan untuk mendukung optimalisasi fungsional maupun umur barang itu sendiri. Nah, di sini ada yang sudah tahu perbedaan dari preventif dan represif. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk preventif sendiri itu adalah upaya pencegahan sebelum adanya kerusakan atau permasalahan. Nah, sedangkan untuk represif itu adalah tindakan setelah adanya atau ditemukannya suatu kerusakan atau permasalahan dalam barang tersebut, seperti itu. Nah, tujuan selanjutnya adalah mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana atau perbekalan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan atau pengendalian perbekalan sebagai instrumen pengambilan keputusan, seperti itu. Nah, keputusan itu seperti misalnya ada pengadaan perbekalan, distribusi, ataupun penghapusan dalam perbekalan, seperti itu. Lanjut lagi, kita yang kelima adalah mampu melakukan pengakhiran fungsi secara sarana dan prasarana perbekalan, yang artinya dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan maupun tugas serta mencegah terjadinya pemborosan. Iya, benar. Selanjutnya adalah mampu membangun budaya penggunaan sarana dan prasarana perbekalan. Jadi dalam menggunakan sarana dan prasarana itu juga diperlukan atau menciptakan gitu suatu budaya atau kebiasaan, seperti itu. Nah, budaya tersebut dilakukan secara bertanggung jawab oleh para pegawai atau setiap pegawai di lingkungan instansi atau organisasi, untuk gunanya untuk mencegah ya penyimpangan. Nah, selanjutnya adalah mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja maupun personel, sehingga setiap unit kerja maupun personel dapat menjalankan aktivitas maupun tugasnya secara optimal ya. Yang selanjutnya adalah mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan pengelolaan maupun penggunaan sarpras atau perbekalan, sehingga tujuannya itu adalah dapat menekan pengeluaran biaya baik yang berkaitan finansial, yang berkaitan dengan tenaga, waktu, maupun pikiran. Nah, juga tujuannya adalah mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas dan tugas-tugas dari masing-masing unit dari organisasi tersebut. Nah, gitu. Kita lanjut ya, anak-anak. Kita lanjut ke fungsi administrasi sarana dan prasarana. Oke. Di sini ada 7 fungsi administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Yang kedua adalah fungsi kebutuhan dan fungsi penganggaran atau pembiayaan. Selanjutnya adalah fungsi pengadaan, ada fungsi penyaluran, selanjutnya ada fungsi penggudangan, selanjutnya ada fungsi penyaluran atau pendistribusian, inventarisasi, dan yang paling terakhir adalah fungsi penghapusan. Ya, seperti itu. Nah, ini Ibu akan menayangkan sebuah contoh video sarana dan prasarana kantor. Video singkat saja, silahkan disimak karena nanti Ibu akan memberikan latihan juga.
Baik, selanjutnya Ibu sudah menyiapkan soal latihan. Nah, di sini Ibu minta untuk dibuatkan kelompok, mungkin satu kelompok 3 orang. Ini hanya latihan sederhana saja mengenai berasal dari PPT yang sudah Ibu paparkan. Ya, Ibu bagikan ya. Apakah sudah selesai? Ya, ya. Silahkan untuk perwakilan kelompok membacakan hasil atau jawaban dari diskusi kelompok kalian. Silahkan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya untuk kelompok 2 silahkan dibacakan. Ya. Ya, kelompok selanjutnya langsung saja kelompok 3. Ternyata dari ketiga kelompok ini sudah bisa memaparkan materi hari ini dengan baik dan mengerjakannya begitu dari soal latihan ini. Baik.